si Mbak ada di hadapan lo mau nyampein apa? Aku cuma mau bilang, maafin aku. Aku belum bisa bahagiain Mama. Belum bisa memenuhi keinginan Mama. Ya kan? Kita punya gubuk walaupun kecil-kecil. Ya kan? Sama aku pengen, kenapa dulu pas Mama masih ada, aku nggak sibuk bantuin Mama masak. Itu kan. Oke, kita ketemu di teras belakang. Hari ini gue kedatangan Om Beb. Apa kabar Kak? Sehat, wih luar biasa. Kenapa pakai kacamata ya? Ngimbangin. Gua kan baca kacamata plus. Kita action. Jadi ada cerita. Nyimbang Kakak. Ada cerita di gua. Jadi ada satu event. Gua kenal Om Beb ini cukup lumayan lama ya. Cukup lumayan lama. Kita pernah ketemu satu project. Pada saat break ya kan, pada saat ya, jadi kita ceritain aja nih. Pada saat break event itu break nih, pas dengan sholat asar apa zuhur ya? Zuhur Kita. Ya, Beb ambil wudhu segala macem. Sholatlah kita kan. Sudah di rakaat ketiga tuh, gue udah gue sholat, imam, gitu segala macem. Kok perasaan gak enak gitu. Banyak lagi mak mungkin. Jadi rakaat 3 ya kan. Aduh ya ampun. Ibu-ibu nyeletuk. Selesai, terakhir, Mas, kiblatnya salah. Malu ya kita malu ya lucu itu ya. Malu. Momen paling asik. Kok bisa salah kiblatnya? Kita ke sana, ibu itu ke sana. Oh salah ya. Jadi semua itu pada aduh. Ya itulah cerita ya. Itu yang pertama, yang kedua waktu pada saat kita di salah satu pulau lah ya. Rebutan saweran. Ini sekira tentang profesinya Om Beb ya. Kang Bebi ini keyboard, terus juga pencipta lagu, punya band juga ya. Punya band itu apa? Arjuna V-Band. Arjuna V-Band. Lu kicrik. Kita waktu itu suling. Oh, gue pikir dancer. Terus juga Kakak kali dancer ah. Enggak sempat. Kan enggak ada tawaran. Oh, enggak ada. Ngobrol dong tentang profesi lu, Beb. Kalau profesi itu memang aku tuh dari SMP udah cinta musik, hobi musik ya aku. SMP udah hobi musik. Tapi dulu nyanyi. Oh, lu sempet nyanyi? Maksudnya hobi nyanyi gitu. Terus begitu udah SMA aku nyoba nyanyi, katanya pales Kak. Gua berhenti dari situ nggak mau nyanyi. Beralih lah ke keyboard. Karena gua sadar suara gua jelek. Oh, kalau gua juga sempet nyanyi. Tapi bagus kan? Seperti mati lampu ya Bang. Enggak, itu belum ada. Dulu itu lagunya lomba itu lagu Utha Likumahua. Oh, sesaat kau hadir ya? Bukan untuk apa lagi. Oh, untuk apa lagi ya? Nah, ratingan itu ada Ricky, ya? Awang. Iya, lagu lomba ya. BSP ya bintang. Bahana Suara Pelajar. Bahana Suara Pelajar ya. Pada saat itu. Udah tua berarti lu ya? Makasih. Emang sudah. Kalau kita masih muda ya, kita ya. Nah, ya itu sempat dan gua ya ini gue jadi MC aja lah udah. Jadi MC ya. Tapi masih berhubungan lah ya antara nyanyi sama MC. Kalau gue kan cita-citanya pengen jadi penyanyi, ke keyboardis jauh kan. Gue sadar tuh pas begitu nyanyi. Tapi kan kalau nggak ada keyboard ya nggak bisa nyanyi juga kan. Sih, bener, artinya kalau nggak ada yang ada saling berkaitan lah ya. Saling berkaitan lah ya. Nah perjalanan itu jadi penyanyi. Jadi penyanyi dulu, nyoba-nyoba nyanyi. Oke. Begitu gue dengerin kok parah amat suara gue. Bagus sih Kak, tapi lebih bagus dia nggak nyanyi gitu kan. Pada saat itu gue itu. Ngomong aja nggak enak. Nggak enak banget. Udah tuh gue nyoba ke ini, jadi kru lah. Jadi krunya. Pernah jadi tukang angkat sound. Oh sempat. Karena kita mau belajar keyboard itu kan prosesnya lama. Fasilitas nggak punya, di rumah nggak punya. Jadi untuk kesana gue harus jadi teknisi dulu, tukang angkat dulu masih mending teknisi. Karena untuk mendekati ke situnya, jadi tukang angkat, ngangkat speaker, segala macem, duduk di mobil box belakang, gue itu. Sambil dada-dada gitu loh ya? Gini sih, Terus udah itu naiklah jabatan. Jadi teknisi. Udah mulai nyeting-nyeting, gitu kan. Lama juga sih, terus mulai belajar keyboard. Oke. Mainlah keyboard Kak. Ada cerita lucu. Apa tuh? Gue baru tahu 3 lagu, maksudnya 3 jurus bukan 3 lagu ya, 3 nada. Itu lagu yang gue tahu Demi Kau dan Si Buah Hati.
Wah, lama banget. Gue ngisi di sebuah kafe lah ya. Aha. Di sebuah kafe. Jadi lagu itu aja dari awal sampai akhir. Itu aja gue bisa. Enggak. Jadi gue baru bisa lagu itu sama kakak gue ini ditinggal Oke. di kafe itu. Oke. Jadi adalah orang sopir tangki, memang dia kalau itu ngasih duit saweran duluan. Aha. Ngasih lah duit ketip ke gua 100.000, zaman itu udah gede banget. Panas. Oh, ya panas. Terus? Nggak jadi minum berarti gua. Dia udah ngasih, setel yakin ngasih. Begitu dia nyanyi lagunya, ini apa? Mulanya biasa saja. Gua, waduh kemana nih hari? Lagu Bareng Melina. Iya, gua larinya kemana ini kan? Waduh, acak-acak lah gua karena gua memang baru bisa. Nah, nyanyi lagi berikutnya lagu Ku Cari Jalan Terbaik. Ngeleot-ngeleot juga, tahu nggak lo? Dia dendam sama gua. Jadi dia sambil, jadi kita itu nyanyi di table ya, mic kita anterin ke dia. Dia ngambil naruh mic, gue disundut pakai rokok kak. Kata, lu bisa main nggak sih kata. Itulah jadi Itu motivasi. jadi motivasi dari situ gua. Jadi sampai rumah lu ngambil lagi, lu sundut-sundut semua. Kagak. Ngerasain sakit aja. Jadi dari situ jadi acuan. Jadi nilpun lah dulu kita tuh senior kita namanya almarhum Moko ya. Oh iya, Bang Orang Moko. semua pasti kenal kan ya. Iya. Nah aku belajar lah sama dia di situ. Tiap dia pulang dari Selera Indonesia dia kan ngisi di situ ke tempat aku kafe itu. Kita sampai subuh latihan sama dia. Nah, dari situ mulai ya banyak perbendaharaan lagu gitu dan mulai ngejobnya ngeblandong lah kita zaman itu masih Pelan-pelan, dangdut, pulang jam 6 gitu kan. Terus kok kata gua gini amat sih. Maksudnya si penyanyi kasihan gitu loh kita ngeliat si penyanyi itu kan. Maaf ya bukannya ini ya maaf. Maksudnya waduh gini amat gitu. Akhirnya gue rubah haluan ke pop gitu. Oke. Nah sampai sekarang ini sih gitu hingga terbentuklah Baby Music Entertain. Baby Music Entertain. Udah berapa tahun sih, Beb? Itu dari 2010. 2010. Terbentuknya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Perjalanan ada dong. Ada bongkar pasang pemain penyanyi udah pasti. Bongkar pasang penyanyi. Terus kita masuklah di, boleh kita sebut nggak nih, sebuah resto lah ya pokoknya. Ada resto lah. Ada resto kita ngisi Settle di situ. Jadi penggemblengan kita di situlah sama kita untuk ajang promosi ya. Kalau boleh kita lihat mas videonya, datang aja bu ke sini gitu ke tempat kita main. Oke. Dari situlah kita mulai kenal pejabat segala macam, udah mulai naik. Oke. Terus iseng 2012 bikin band Arjuna V. Arjuna V Band, kita udah punya mini album. Oke. Udah ke Jakarta segala macem. Arjunanya salah satu Pandawa ya? Iya, enggak. Vokalisnya ya termasuk vokalis lama lah si Erwin. Ya kalau nyanyi ekspresif itu kan banget. penghayatannya ya bagus banget. Penghayatan. Dia kayaknya penghayatan aja Dewin Lewin gitu. Cocok dia. Cocok aja pokoknya. Jadi nggak usah nyanyi. Nah, gua nggak bilang gitu. Itu terbentuklah Arjuna itu. Sempet dapat produser. Cuman memang nasibnya kita masih kalah sama Melayu zaman itu. Jadi kita ketemu Sony Tulung ke rumah Ahmad Dhani. Sempat lah ya, ada proses perjalanan ke situ lah ya. Berhubung personilnya sibuk solois semua, jadi vakum band itu. Tapi kita udah punya mini album. Udah ada mini album. Mini album ada Kang Beb, siap. sepanjang perjalanan lu nih, sepanjang rate paling tinggi. Level yang paling tinggi belum sih kayaknya gua. Enggak, maksud gua di paymentnya dia honornya tuh. Oh, Satu Alphard. enggak lah kak. Pernah sih sampai 3,5 juta. Oke. Main aja ya, bawa badan aja pernah sampai segitu. Di situ ya. Nah, maksudnya nggak sama Son ya, nggak satu paket. lu doang gitu kan. Yang paling maksud gua gini, yang paling benar-benar berkesan dalam sebuah permainan lu di momen apa tuh? Ngiringin Kasal. Oke. Kasal bintang 4. Pada saat itu dia nyanyi lagu Jawa, lagu apa ya waktu itu ya, Didi Kempot, Sewu Kuto. Itu suatu yang sangat berkesan. Berkesannya apa ya? Nggak nyangka lah kita bisa ngiringin Kasal. Iya. Terus Menteri Keuangan, main di depan Menteri Keuangan pas kita main di acara pajak. Pokoknya intinya ada momen-momen ketika lu main sama di acara para petinggi-petinggi lah. Iya, itu yang buat kita berkesan sih bagi gua. Ya nggak nyangka sih dari seorang teknisi, ya kan, bisa ke level situ walaupun disundut rokok. Ya kan, karena kan prosesnya orang tua sundut rokok. levelnya harus naik dong, Iya, harus naik. benar. Yang enggak,
yang nggak berkesan. Jangan ya. Aduh. Iya kan? Yang nggak berkesan itu apa ya? Udah sibuk nawar nggak jadi. Oh ya di PHP-in. PHP. Gini dong, Iya, segini dong. itu banyak itu kan. Banyak. Sering ya? Sering banget. Tapi bukan gua kan? Halo, sadar ya? Enggak ada gua. Oh iya, kita enggak. Pasar. Iya. Beb tanggal sekian. Kalau gue nggak ceritain lo kan, nggak bener kan? Nggak, bukan lo lah, lu mah orangnya. Iya kan. Ya, tapi kan dari sana dari Beb pas Beb ini dia request penyanyinya ini. Iya. Udah oke nih. Tiba-tiba nggak jadi. Nggak jadi. Pernah juga dia datang nih di satu event kan. Beb kita main ini. Dia main cuma satu lagu dong. Satu lagu itu pun Karena nggak tega. karena nggak tega gue. Tapi kita udah payment kan. Udah kak gini aja. Udah lu gitu aja. Terus ngapain gue bawa musik baca Bawa keyboard. Kena lu ya. Itu lagi. Iya. Tapi enggak, baby ini gini. Gue deket banget. Jadi ketika Beb ini jalan, Beb ini jalan, nggak Udah berhitung. kayak keluarga lah kita ya. Ya. Sama-sama apa ya? Udah kedekatan itu udah dapet lah ya. Chemistry itu udah dapet kita itu. Nah, sekarang ini rame nih Beb. Iya. Gimana antisipasi? Jadi lu? kita menyiasatnya gini kak. ke Jawa. Gue Betawi. Enggak, jadi aku beralih ke genre ke Mandarin. Oke. Kan ke Mandarin masih sedikit nih yang spesialis, baru ada 2 orang lah. Nah aku menyiasati ke situ. Oke. Jadi agar kita masih tetap dipakai itu harus pintar menyiasati. Oh iya, Kalau banyak ya di wedding Chinese ya? Chinese. Nah kalau kita ngikutin yang sudah ada kan kita kalah sama yang baru-baru tuh. Karena mereka udah digandeng, itulah ya, udah digandengnya. Kita pasti kalah. Gitu. Jadi aku menyiasati itu tadi ke Mandarin, lagu-lagu Mandarin. Gua Sama bisa- tembang kenangan. Gue pernah ngomel sama dia. Dia ini anti yang namanya medsos. Iya, benar Ya kan? saudara. Jadi lu posting dong, lu buat dong, gue yang ribetin dia nih. Oh iya kak, iya kak, iya kak. Dan salah satu orang yang mungkin gue bilang cukup segala sesuatu yang hadir itu pasti dia buat akhirnya. Iya. Walaupun kualitasnya Itu ya. berkat kakak. Bingung. Ngemasnya itu gimana? Kakak punya Kak Billy kan cakep tuh mengemasnya kan. Memang harus ada tim sih ya gitu ya. Iya, memang harus ada tim. Itu tadi mau bayar Kak Billy mahal banget. Cukup nasi bungkus. Terus coba sama rokok ya. Sama rokok. Enggak. Nah yang buat aku bangga lagi sekarang aku ada penerus. Oke. Kayak Kak Billy kan ada penerus ya. Ya. Kan suatu kebanggaan sih Kak. Anak kita menerusin bakat kita. Nah, kebetulan anakku sekarang udah mulai nyanyi. Dan beralih ke keyboard juga udah mulai. Ini ke anak nih sekarang mau Iya. ngobrolnya. Penerus lu kan pasti udah kelihatan tuh, Iya. ya kan? Sorry itu sih. Bukannya gue mau ini kan. Si Romeo ya, kita sebut Romeo. Dia udah mulai nyanyi juga sudah. Terus sekarang udah main di keyboard segala macam gitu kan. Dan siap ya di posisi untuk dia Siap. show atau gimana. Ya ini lagi butuh, ya itu sih lagi butuh persiapan dan makanya aku mau berguru lagi sama Kak Billy. Ngapain berguru sama gue silat lo? Biar lebih cakep lagi dia jadi. Tapi jangan salah ya, aku baby dia Romeo. Oh, jadi kami baby Romeo. Oh gitu, itu konsepnya sebenarnya. Jadi kita buat bro. Gue tuh ngeliat kalian tuh dekat semua loh, maksudnya dari Romeo, terus kakaknya yang cewek, lu sama Bokin tuh deket banget tuh. Sedekat apa sih? Karena kan sorry, yang gue tangkep nih mereka beda kan. Deket apa sih sosok dia? Deket banget sih, nggak bisa diungkapin ya Kak ya. Sangat deket banget. Apa ya? Jadi kami konsepnya itu kita buat seolah-olah seperti teman. Jadi saling curhat. Pokoknya nggak ada apa ya? Aku seorang bapak harus marah ke anak gitu. Enggak, siapa negara nggak begitu. Kalian tuh deket banget gitu loh. Jadi aku rangkul ya kayak seperti teman begitu gitu loh. Jadi nggak ada batasan dalam arti ini ya, maksudnya biar dia nggak segan sama aku. Jadi kalau dia ada apa-apa juga, Pak ini kayak mana sih? Nah gitu kan, ada anak yang takut sama bapak itu. Ya lihat-lihat bapaknya juga ya. Iya. Bapaknya kan manis. Males gue mau dengarnya. Iya. Enggak, gini loh maksud gue, sosok kalian berdua itu dengan anaknya itu deket banget gitu loh, maksudnya ngayom terus kayak teman, gue perhatiin gitu kan, nggak terlalu yang strike gitu loh ke anak.
Gitu loh kan kalian berdua itu. Iya. Sementara di posisi nyokap ya, ini kan beda nih. Oh, yang di situnya iya. Jadi memang yang sekarang kan ibu sambung. Oke. Dan alhamdulillah anak-anakku ini dari umur si Romeo umur 4 tahun, kakaknya umur 7 tahun, udah sama ibu yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Ya kan. Nah, jadi memang dia lebih dekat dan lebih sayang. Si ibu ini cinta banget gitu karena dia belum punya anak juga ya, pas sama aku kan masih gadis. Dia sudah memang benar-benar cinta dari masih kita dekat pacaran, itu memang udah dekat sama anak-anakku. Kan aku pisah itu udah lama sih ya, jalan 3 tahun, kenal dia di tahun kedua. Nah jadi aku udah punya anak, dia deket banget sama anak-anakku. Deket banget ya? Deket banget, nggak ada batasan malah melebihi. Ya udah kayak ibu kandung lah mereka gitu. Si mbaknya itu juga maksud gua perhatian tuh banget luar biasa luar gitu biasa kan? banget. Ya Nah kan? makanya dengan kejadian ini aduh kan gua nangis nanti. Gua nangis kan. Ya enggak, kita kan bahas ini. Iya. Ini kan gini, ini gua lagi baca status. Gua ngeliat statusnya Ricky. Yang kuat ya Beb, siapa? Kata gua kan. Tiba-tiba si AA tuh keluar dari kamar, dek, ngejerit kan. Apa kata gua? Ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kata gua. Terus gua kan mulai memang porsinya lagi mau siap-siap gitu kan, nggak sempat ke sana. Terus pas dia hari yang keempat kalau nggak salah gua salah datang ya. Iya keempat itu. Keempat gua datang. Gue pikir itu ketiga gitu kan, makanya gue iya kakak salah itu karena kakak hitungnya pas tinggal dikubur ya. Jadi ini flashback aja. Gue kenal istrinya Baby itu baik banget, humble banget. Gue datang aja dia pasti repot urusan makan lah, minum lah. Kak ini kakak dia yang repot, padahal gue mau duduk aja. Dia yang marah, udah sih mbak, udah gitu kan. Nah orang aja dekat gitu Beb. Dengan sosok beliau ini kan, apalagi lu yang sehari-hari memang bareng, lu anak-anak juga bareng, lu bisa cerita nggak sih sosok beliau ini di mata lu dan anak-anak itu seperti apa? Kalau di mata aku pribadi ya, karena aku satu pernah gagal, ya kan, pernah mendapatkan nggak yang sekarang ini, itu anugerah terindah Kak. Oke. Anugerah terindah kenapa? Dia itu nggak pernah namanya ngeluh. Gak pernah namanya nuntut harus ini, harus itu, enggak. Contoh seperti di Covid ya. Kita pemusik hancurnya kayak apa, Pak? Iya, kita tuh. Sampai setelan habis segala macam. Aku drop itu. Malah dia yang menguatkan, sabar, Pak. Ini cobaan. Pasti kita bisa melalui ini semua. Ini malah dia yang buka usaha, men. Buka rumah makan. Oh iya, itu enak banget makanannya. Dan katanya sambal terasinya ngetop itu. Luar biasa sama iga. Nah, iga sama ini Pak, tongseng gitu kan? Tongseng. Nah dari situ aku, ya Allah, ini orang baik banget sih. Dia yang bekerja dan nggak mengeluh. Dari situ cintaku semakin bertambah sama dia, ya kan? Dan anak-anak pun merasa nyaman. Karena si ibu ini nggak pernah namanya anak tuh salah, nggak marah-marah gitu, nggak pernah Kak. Dia paling kakak kok itu belum bangun udah siang gitu. Dia nggak pernah namanya marah, itu nggak pernah loh Kak, beneran asli. Disitulah aku cintaku semakin nambah, kasih sayang aku semakin nambah. Terus sama kawan-kawanku dekat banget emang dia. Dia repot banget kalau kita datang. Asli Kak. Jadi kawanku sampai cerita begini, gua iri Beb sama lu. Kenapa? Ya sekarang ya lu pergi pamit salaman, cium tangan, cium kening sama istri lo, kata dia begitu ya. Begitu udah sampai lokasi, lu kasih kabar, aku sudah sampai Mal. Sukses siapa? Lu mau pulang lu kabarin lagi, lu telepon. Itu gua iri Beb, kata dia. Dan Kak yang buat gua salut, gua itu nggak pernah makan namanya di acara tempat kita wedding. Gua selalu makan di rumah. Jadi gua pulang telepon, "Ma, Papa udah selesai." Apa jawaban dia? "Papa mau makan dulu apa mau langsung istirahat?" Gitu kan, karena dia selalu masaknya dadakan kalau untuk gua. Biar panas ya. Biar panas. Gitu ya. Biar makan aja Papa langsung makan. Dia nyiapin gua, Kang. Sampai dia tuh udah makan, nungguin sampai selesai, nggak pergi dari meja makan. Kalau menggambarkan satu kata untuk sosok istri tercinta buat lo, apa satu katanya?
apa ya, bidadari lah kalau bagi gue, malaikat gue. Karena malaikat pelindung gue. Satu, di saat gue rapuh dia setia menemani, di saat gue terjatuh dia memapah. Itu selalu ada dimanapun gue berada gitu. Mau sesusah apapun dia selalu setia nemenin dan nggak pernah namanya ngeluh. Itulah bagi gue malaikat sih dia. Itu gue liat postingan lu kan tiap hari itu kan posting, lu mau ngapain pasti lu ngomong, mah papa masak ini, mah anak ini gitu. Berat banget soalnya Kak, berat. Jadi apa ya, kita ini usia masuk mau ke 18 tahun pernikahan kita ini, nanti bulan 4. Dan yang buat gue sedih lagi, anak yang cewek ini tanggal 29 ini sweet 17. Wah. Sweet 17 Kak, 29 Januari. iya, dia sudah ngomong sama ibunya, Bu nanti waktu masih ada ya, Bu nanti pas ulang tahun aku ngajak kawan-kawan sih Bu makan, kata dia gitu kan. Yang gak usah mewah-mewah sih Bu, kata Ke dia. rumah? Enggak, masuk makan di luar gitu kan, maksud anakku. Ajak ke kafe atau ke resto ya Bu. Oh iya nak, gak apa-apa, undang aja, dihitung berapa orang yang mau diundang. Terus apa jawabannya? Pak, nanti uang job disisihin ya buat ulang tahun ada. Katanya Kata istriku. Oh iya mah, kata dia, kasihan Pak sweet 17, kata dia gitu kan. Oh nggak bisa bayangin. Belum sampai ke sweet 17, dia udah pergi Kak, tanggal 1 Desember kemarin. Itu gara-gara cuma jatuh, sepele loh Kak, jatuh. Dia mau turun dari motor, tersangkut. Oke. Celana dia tuh tersangkut, jatuh nyamping begini. Aku nggak ada ya, aku lagi main itu kejadian. Tiba-tiba dia masih jalannya sakit pokoknya. Pada hari itu diurut lah, ya kan. Seperti biasa aku pulang, Ma papa jalan pulang. Aduh kata dia gitu. Kaget aku kan, kenapa Ma? Aku bilang gitu. Aku jatuh, dia bilang. Aku jatuh di depan rumah. Hah? Kok bisa mah? Iya nih, nggak apa-apa kok Pak. Aku nggak apa-apa, Papa tenang aja. Papa jalan pulang aja, dia bilang. Papa udah makan belum? Masih mikirin gua Kak, udah makan belum? Oh yaudah mah, belum, nanti gampang lah kata gue udah. Aku lagi diurut. Dia nggak ngomong kalau jatuh dari motor Kak. Jatuh Rabu, Minggu udah ada apa ya? Udah diurut sama spesialis. Senin udah bisa duduk. Tadinya dia cuma rebahan aja Kak. Rebahan aja nggak bisa bangun sama sekali. Gini pun sakit, gini sakit. Itu bisa duduk. Oke. Hari Senin, hari Minggu itu kaki dia udah bisa digoyang-goyangin begini habis diurut itu Kak. Aku pulang main tuh dia seneng banget. Aku udah sembuh Pak, katanya. Alhamdulillah Mak. Katanya mau diurut lagi Rabu. Aku bilang jangan sih, Selasa aja biar cepet gitu kan. Oh nggak bisa, nanti bekasnya masih jarum, dia bilang begitu. Dan memang pada harian itu, minggu itu aku agak sibuk dengan pekerjaan. Jadi aku itulah yang buat Itu hari Minggu ya? itu ninggalnya hari Senin. Senin kan? Jadi dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu aku aktivitas di luar terus Kak. Itu yang buat aku nyesal itu. Ya cuman namanya udah tugas ya, aku juga bingung ya, karena kita ngeliat dia biasa aja sih. Kita kan nggak bisa tahu. Karena sakit cuman kaki doang, pikirku ya hal biasa lah ya. Terus Sabtu itu aku main di Padang Cermin. Nah yang buat dia bahagia nih Kak ya. Jadi anakku yang nomor 1 ini kan jarang pulang Kak. Dia kan di Jatimulyo kerja di situ ya. Nah harian itu, hari Sabtu itu pada ngumpul semua. Jadi dia WA, Papa pulang jam berapa? Ini ada tamu istimewa. Ada kayak itu ngasih tahu gitu. Iya, siapa Mah katanya? Anak lanang pulang, kata dia gitu kan. Nih sama ceweknya juga, difotoin lah. Oh iya Mah, ini Papa overtime sampai jam 6, nanti bentar lagi pulang. Dia WA itu jam 5. Nah terus, Pak ini ada kejutan lagi. Si Romeo itu kan seumur-umur nggak pernah namanya bawa pulang cewek. Harian itu dia bawa Kak. Bawa juga. Malam Minggu itu Jadi kumpul semua Kak. Jadi dia itu seneng. Dan lu nggak ada? Nggak ada. Aku lagi di Padang Cermin. Sampai rumah itu 7:30. Si Romeo udah pulang. Gitu. Tapi dia bahagia. Anak-anak cerita. Ibu bahagia bener. Pas malam Minggu itu kita kumpul. Ya memang itu yang diharapin sih. Dia selalu nanya, kok kakak nggak pernah pulang sih Pak? Kata dia gitu. Nah itu kesempatan itu bisa kumpul gitu kan. Nah di Minggu itu udah sehat. Senin itu dia kayaknya udah ada firasat sih Kak. Kalau dia mau pergi. Kan dia mandi dulu, bersih badan.
Terus jam setengah 2 itu dia pergi itu nggak ada, itu menjelang Isya Kak. Entah kenapa kok bisa kena serangan jantung gitu loh. Padahal dia nggak ada riwayat. Dia minta beliin kates. Katesnya belum sempat dimakan. Dia bilang perut aku sakit Pak. Pengen makan kates. Makan kates. Aku sama anakku nyari kates. Main cewek. Oh. Mama nggak apa-apa sendiri, nggak apa-apa, mama sehat. Oh, lu keluar beli kates ya? pada saat itu? Iya, pergi beli kates. Kemungkinan dia panik. Karena anakku yang cewek sempat ngidupin kompor. Oh, mau matikan kompor atau gimana? Sangka dia masih hidup, kita pergi itu sangka dia masih hidup. Itu mungkin dia panik, dia nelponin aku nggak keangkat. Ya. Karena aku fokus kates yang bisa dimakan hari itu, jangan besok. Dia bilang begitu. Aku sampai rumah dia lagi kesakitan, serangan jantung. Apa ya yang tersulit bagi lu ketika kita tuh biasanya kan pulang kerja, Ya. ketemu, ngobrol, terus udah tuh istirahat berdua, ngobrol berdua sama pasangan gitu kan, di tempat tidur juga kita pasti ngobrol. Selepas kepergiannya kan kita nggak bisa melakukan itu kan, Nah, ya kan, benar ya? Ya. Apa yang hal tersulit lu hadapin ketika porsinya sekarang sendiri? sampai sekarang gue masih nggak bisa nerima itu gitu Kak. Artinya begini Kak, aku itu kan setiap ada apa-apa selalu ngomong sama dia. Misalnya di pekerjaan aku gitu ya, aku selalu cerita mah tadi ini begini gitu kan. Terus misalnya di jalan ketemu apa, aku pun selalu cerita. Misalnya macet segala macam, aku videoin, aku kirim ke dia gitu kan. Aku pokoknya selalu setiap ada apa selalu cerita. Nah, sampai saat ini kebiasaan itu yang masih belum bisa aku ilangin gitu Kak. Kadang kan tanpa aku sadar, Nelpon. pulang macet, aku videoin Terus kirimnya kemana? ke dia. Oh gitu. Iya masih itu Kak, kadang kan aku nelpon. Ya, Oh Kak. iya, astagfirullahaladzim udah nggak ada, aku gitu. Kebiasaan itu yang masih belum bisa aku rubah Kak. Sama kadang kan aku, papa udah nyampe lokasi, itu masih Kak. Itu nggak bisa karena udah ya 18 tahun sih ya Kak ya. Iya. Kebiasaan itu aku jalanin. Jadi sampai sekarang ya masih. Terus begitu ingat, ya aku nangis gitu di mobil itu, aku nangis gitu loh. Perasaan aku sih dia ini hanya pergi liburan, karena dia biasa pergi liburan sama keluarga kan. Aku nggak bisa ikut karena aku berhalangan dengan pekerjaan aku. Perasaan aku tuh seperti itu, aku sering ditinggalin karena dia liburan aja. Nah begitu aku sadar dia nggak bakal balik lagi, jantung aku nggak karu-karuan rasanya. Dan ya nangis lagi, nggak tahu ya. Banyak yang bilang, Beb, lu harus kuat, harus ridho. Teman-teman itu ya. Bukan aku nggak kuat, bukan aku nggak ridho, aku udah nyoba sih Kak. Tapi tetap nggak bisa. Dan saat ini pun aku pengen nangis. Kalau aku nggak malu, aku nangis gitu kan. Nggak bisa Kak. Aku terlalu sangat mencintai dia, dan dia juga sangat mencintai aku. Itu loh. Jadi aku nggak, kalau nggak kerja aku selalu di rumah, nggak pernah kemana-mana. Oke. Ya kan? Keluarnya aku kalau nggak sama anak-anak sama istri aku nggak keluar. Atau kalau anak-anak aku nggak mau keluar, aku sama istri aku. Seandainya nih Kak, aku dapat tempat pekerjaan baru, misalnya di salah satu hotel, Ya. tapi aku baru nih dapat proyek ini baru gitu. Dia selalu aku ajak, Kami foto-foto mesra di situ, dokumentasi. Dimanapun tempat yang baru, dia selalu aku ajak. Misalnya aku dapat job keluar kota kayak ke Bogor, Palembang, dia selalu ikut. Karena aku nggak cocok kopi buatan orang lain. Dan gelasnya khusus Kak. Oh, bawa langsung dari. Bawa dari pernikahan aku, dari awal kado dari pernikahan, udah gompel-gompel dan gak ada gagang, itu tetap aku pakai Sampai sekarang. sampai sekarang. Dan kopi kalau bukan dia yang buat, Nggak mau. rasanya aneh Kak, beneran. Berarti- Makanya ini minta ini kan, nggak aku dibuat kopi nggak mau, bukannya itu ya. Harus tangan dia. Makanya aku masih beradaptasi dengan membuat kopi yang mendekati dia. Mirip. Buatan Mbak gitu ya. Iya. Dan yang aku nggak bisa lagi sambal terasi. Ya. Sambal terasi buatan dia itu nggak Beda. tahu ya. Jadi seluruh gang di tempat aku itu, setiap ada acara ulang tahun atau kemerdekaan lah, beliau yang dipanggil untuk nyambel. Sambal terasinya Sambal itu, terasi ya. sama tongseng. Ya, kalau tongseng tuh nggak ada. tuh kan ya. Anak gua aja minta dibungkusin terus Nah, kalau gua itu. kesana. Sampai ya langganan kita tuh ya kantor pajak, kejaksaan, tongseng itu kan. Nah yang buat aku sedih lagi ini menjelang Ramadan ini Kak. Bisa nggak aku melalui semua ini? Ngelewatin ini ya. Iya.
Yang biasanya aku tinggal dibangunin sholat, Pak, udah selesai masak, makan, sahur, terus kita sholat bersama. Gue nggak sembahyang. Ini sudah aku lakukan, aduh, aku bangun subuh, ternyata capek loh Kak, jadi wanita itu Kak. Kita kadang laki egois, ini buat para teman-teman yang pria yang laki, bapak-bapak lah khususnya. Kadang kan kita egois, kita cuma bisa cari duit, kasih duit, tek, 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 duit habis, kadang kita maidop. Itu, salah itu Kak. Kita merasa paling capek, padahal salah Kak. Bayangin Kak, aku sekarang posisi aku di posisi dia. Aku bangun subuh, aku nyuci piring. Ya. Saya nyuci piring, aku nyuci baju Kak. Nyuci baju. Saya nyuci baju, aku masak. Belum istirahat Kak, ada lagi yang dikerjain, beres-beres rumah. Belum nanti selesai kering baju, gosok. Alangkah capeknya Kak dia selama ini Kak. Ternyata jadi wanita itu lebih capek Kak, bener Kak, lebih capek. Aku baru sadar sih. Ya aku ngebayangin orang rumah gue nih. Nah itulah Kak, makanya Kak, ini pesen sih ya, pesen sayanglah pasangan kita, cintailah pasangan kita. Buatlah seromantis mungkin, buatlah seperti kayak aku sama istriku ya. Kayak masih pacaran. Aku tiap mau pergi, salaman, cium tangan. Dia cium tangan, aku cium kening dia. Aku di mana tempat aku selalu gimana, papa mau kesini, papa mau kesini. Sudah nyampe pun aku laporan. Pulang aku telepon. Aku selalu seperti itu Kak. Kita tuh ngerasa ya kalau misalkan gini ya, kita tugas ke luar ya, yang dinas luar aja. Gua kemarin kan baru beberapa hari di event kan, emang kosong Kan? benar-benar. Ya. Apalagi ini ditinggalin untuk selamanya Kak. Gua nggak bisa ngebayangin. Kak, hancur. Gue itu serasa kayak ditimpah gunung dada gue. Begitu dia pergi itu, di rumah sakit dia dokter jerah, gue ini kayak ditimpa gunung, dada gue sesek jatuh. Separuh jiwa gue pergi. Gue apa-apa itu dengan dia. Makan pun kalau bukan dia yang masak, gue nggak mau makan. Jangankan gitu Kak ya, gue kumpul 4 adik-adik gue nih. Kumpul 4 adik-adik gue. Gue tetap minta masakin dia bontot. Tetep gue bontot, terserah ya mau adik gue tersinggung atau enggak, karena gue udah cocok dengan masakan dia gitu loh. Dia, ya? Nggak tahu. Misalnya Pak Bokap nih ada acara hari besar gitu, gue tetep dimasakin sama dia. Nah, jadi kemarin kan adik-adik Nasrani ya. Setiap gue pulang itu ke Metro, Papa besok mau makan apa di Metro? Ayam bakar aja mah. Sama biasa, sor asam sambal terasi nyambelnya di sana. Itu pasti tuh Kak, gue tuh. Atau kikil gitu kan, ditumis kikil. Yaudah. Nah, kemarin Kak, gue kerasa Kak. Nyonya nggak ada, gue ngetalan di tempat adik gue. Gue bingung mau makan. Karena udah biasa dia dibawain sama dia. Terus sambal pun dadakan gitu loh. Nggak makan gue Kak. Aduh, apa ya? Gini loh, kalau prinsip aku, istriku sudah capek masak, kalau sampai kita nggak makan kayaknya kan gimana ya? Benar. Ya nggak, kasihan amat dianya gitu. Padahal kita main di tempat pesta, makanan apa yang nggak ada? Ya, tapi memang beda. Rasanya juga lain kan? Iya, rasanya juga Itu beda. karena dia masaknya dengan kasih sayang tadi sih ya, tangan dia itu mungkin cinta gitu. Dan dilayaninya itu, dia itu pokoknya, ya kadang aku pulang malam nih, malam. Kerjaku kan kadang nggak tentu kadang sampai setengah 12. Kadang kan aku nggak mau ngebangunin, tapi dia nggak apa-apa bangunin aja Pak, telepon aja. Dia bilang begitu. Udah tidur loh Kak, Ma. Papa jalan pulang. Oh iya Pak. Sibuk Kak, masak. Gua makan malam, sama gua harus ngopi kalau mau tidur. Cemilan udah disiapin sama dia. Dia ke warung cari cemilan yang gua suka, udah disiapin. Dia bangun masak, masih nungguin gua makan sampai selesai. Anak-anak gimana Kang Ben? Sok Kak, karena anak-anak semua deket semua. Oke. Nggak ada batasannya. Itu sampai gua nggak pernah, ya lu cerita Romeo kan, minta maaf sama. Ya, jadi kejadiannya itu karena dia sibuk itu tadi ya, dia nggak ada di rumah. Sampai dia merasa menyesal, merasa bersalah. Aku anak yang nggak berbakti sama ibu, sampai dia bilang begitu. Aku bilang enggak Kak, bukan begitu ceritanya. Ini memang udah jalannya, dia bilang. Pak, selama ibu sakit aku nggak pernah di rumah Pak. Ya kebenaran memang dia ada tugas dari kampus ya kan. Sampai sebegitunya. Anakku yang nomor 1 pun di rumah sakit jatuh.
Sedekat itu ya. Apa ya? Melebihi orang tua kandung sih dia itu, Kak. Cintanya, sayangnya itu. Gak tahu lah aku juga. Makanya aku bersyukur dapat dia. Makanya aku bilang kan, nggak mungkin, kayak susah deh dapetin orang seperti kamu lagi. Kan aku buat status, kamu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan untuk aku, ya kan? Kamu hadir di saat aku terpuruk. Kamu melengkapi segala kekuranganku. Dan kamu mau menerima aku apa adanya dengan segala kekuranganku. Dan selalu memapa aku di saat aku terjatuh. Itu, Kak. Yang cewek gimana? Masih berdiam diri atau dia? Dia, ini aku salut sama yang cewek ya. Dia itu sebenarnya rapuh juga sih, Kak. Karena gini, Kak. Cuma memang tidak mau dilihat kan? Kamu dilihatin. Dia SMA kelas 2 loh sekarang. Malam tidur masih pindah. Oh. Jadi kami bertiga tidur itu. Jadi kalau bahasa Jawa itu diipok-ipok ya. Iya. Jadi dia tuh diipok-ipokin ibunya gitu baru mau tidur. Baru kan? tidur. Itu. Kan. Nah begitu ibu yang nggak ada, nangis harian itu juga dia langsung anjlok juga kan. Tapi begitu melewati hari-hari berikutnya dia melihat aku rapuh, dia nggak mau menunjukkan kalau dia tuh rapuh, Kak. Dia tidur biasa diipok-ipokin. Aku sadar begitu dia tahu dia rapuh, menyembunyikan semua itu di depan aku ya kan. Karena ngeliat aku udah kayak gini rapuhnya. Dia kalau nggak diipok-ipok nggak tidur kan. Jadi diipok-ipok, diipok-ipok tidur. Dia tidur nangis, Kak. Ibu di dalam tidurnya. Nah, yang paling sedih lagi 29 ini dia Sweet 17 ya yang aku ceritakan. Kan kita udah dapat mimpi. Si Romeo, Pak, aku dimimpin ibu dimasakin sama ibu. Ibu masak buat aku, dia bilang. Wah, terus ibu tapi nggak ngomong, Pak, cuman senyum doang. Dia bilang gitu kan. Aku juga udah dimimpiin sama dia. Aku tuh dipelukin, diciumin, dirangkul sama dia di dalam tidur aku itu. Aku lagi tidur, dia tiba-tiba di samping aku nyiumin aku, melukin aku gitu kan. Yang kakak yang nomor 1 belum. Aku tanya, kakak udah dimimpin ibu belum? Aku tanya anakku yang cewek, adik udah dimimpin sama ibu, adik? Enggak, Pak, aku ngomong sama ibu begini. Bu, ibu datang ke mimpi aku di tanggal 29-nya. Kenapa, Kak? Dia pengen diucapin selamat ulang tahun. Sampai segitunya. Dia pengen dimimpin ibu ya di tanggal 29. Wah, Kak. Gimana rasanya? Ya. Tahan dia minta sama ibunya, Bu, datang ya di tanggal 29 di mimpi aku, ucapin selamat ulang tahun buat aku yang ke Sweet 17. Gue nggak bisa bayangin itu. Itu hari-hari yang sedang aku lalui, Kak. Makanya aku kerja pun anjlok, Kak. Lagu pun kadang-kadang aku ngeblank. Kalau posisinya si Mbak ada di hadapan lu mau ngomong apa? Lu mau nyampein apa? Aku cuma mau bilang, Ma, maafin aku. Aku belum bisa bahagiain Mama. Belum bisa memenuhi keinginan Mama. Ya kan? Kita punya gubuk walaupun kecil-kecil. Ya. Sama aku pengen, kenapa dulu pas Mama masih ada aku nggak sibuk bantuin Mama masak, gitu kan? Kenapa aku nggak selalu memperhatiin Mama itu capek gitu? Kadang aku masih suka ini, Kak, suka romet sama dia itu. Itu yang buat aku nyesel, maafin aku ya, Maya. Ya laki ya, kita ini egois sih. Ya. Kadang kan dia salah dikit aja kita, wih, Ma kok bisa gini sih itu. Wih, Kak, begitu gua sadar gua di posisi dia sekarang, ya Allah. Gila, jahat bener gua. Ya gua cuma mau minta maaf. Ya, tapi kan lu harus move on. Iya. Yang menguatkan lu kan adalah anak-anak juga ada kondisinya kan. Karena memang yang namanya ditinggalkan kan semua orang nggak mau. Dengan kata apalagi hubungannya seperti ditinggalkan dalam porsi yang seperti pergi untuk selamanya. Mau nggak mau ya memang kita menerima secara ikhlas dan mendoakan dalam proses ini, dan harus bangkit dengan kondisinya. Karena kalau misalkan larut ya yang harus kita pikirkan adalah orang-orang di sekitar kita yang memang perlu dan harus kita rangkul dan bimbing kan gitu. Karena kan nggak mungkin juga. Yang terpenting adalah kondisinya ya mendoakan. Dan apa yang mungkin yang menjadi harapan dia bisa terwujud nanti ke depannya.
gitu. Yang penting semua porsinya ya harus ya bersiap dengan kondisi Iya. apa yang terjadi saat ini. Iya sih Kak, memang harus bangkit ya. Harus bangkit sih, tapi ya Gua gini, maksudnya ngomongin gini gue juga nggak tahu nih ketika Iya. nanti kita kan nggak pernah tahu ya Iya, dengan kondisi ini. Cuma memang secara sadarnya kita bicara begini kan, nanti kan ya gue nggak ngebayangin juga kalau misalnya kondisi itu kan di porsi isi apa ya? Yang buat berat itu karena aku selalu sama dia itu loh. ya ada kebersamaan yang nggak bisa diganti dengan orang lain. Ada apa namanya kesenangan, kebahagiaan dan suasana yang nggak bisa diganti dengan orang lain. Apalagi dia menemani kita itu dari Nol Kak. nol. Aku sebelum sampai kayak gini loh. Iya. Aku bisa sukses itu berkat doa dia, berkat support dia, bimbingan dia. Aku bisa sampai sekarang udah maaf ya, maksudnya bukannya apa, levelku udah udah ada di atas lah gitu ya maksudnya. Aku waktu sama dia itu masih ngerintis Kak, Iya. masih ngerintis. Orang belum tahu siapa si Baby gitu kan. Ya sampai sekarang juga nggak ada yang tahu kali kan. Tahu lah, orang nggak mau tahu mungkin lah. Ya maksudnya dari aku belum dikenal sampai ke atas gini ya berkat dia sih Kak. Mungkin udah ada dia gitu kan. Terus sama aku mau ngucapin makasih nih Kak di kesempatan ini. Aku ingin berterima kasih dengan adik-adik iparku, kakak iparku, bibiku dari istriku itu. Sungguh hebat mereka memotivasi aku. Dan aku sempat bilang jangan buang aku ya. Mereka nangis Kak. Mereka nangis. Oke. Malah dia bilang, malah kami yang takut Baby yang buang kami kalau Baby sudah nikah lagi. Malah mereka berpikir seperti itu. Itu satu, aku ingin ucapkan terima kasih buat mereka. Kedua, buat Ita, penyanyi aku. Itu selalu support aku. Dan sampai saat ini dia pun masih nangis, masih nggak percaya. Aku curhatnya saat ini sama dia. Selalu sama dia. Iya. Karena aku udah terlalu dekat dan suaminya pun tahu ya kedekatan aku udah bukan kayak apa ya, kayak bukan orang lain. Aku hari ini masak pun aku curhat sama dia, tak, gue masak ini, gue ini. Dan dia yang selalu mensupport aku, selalu ada. Kedua, teman-teman musik aku, Ya. Acong, Bagus dan lain-lain itu, Hendro, mereka menguatkan aku Kak, sungguh hebat luar biasa karena mereka deket banget sama Nyonya. Dan Nyonya pun gak ada batasan sama mereka. Selalu setia menemani. Kalau mereka datang selalu dilayani. Sampai kawanku ini bilang begini. Dia cerita pas kita kumpul nikah hari itu ya. Gua sama istrinya Baby ini, salutnya apa? Gua udah bawa gorengan nih ya, kata dia gitu kan. Udah bawa gorengan, dia masih buat lagi gorengan bakwan goreng, pisang goreng masih ditambahin katanya. Iya itu batu. Gua kalau kesana dia repot, aduh mau minum apa, mau makan Iya, apa, repotnya pasti minta itu. ampun. Pasti mereka. Padahal kan kita cuma mau ngobrol. Kan? Ngobrol. Udah, Mbak, nggak usah Mbak. Dan dia paling seneng kalau misalnya kawan-kawan ngumpul itu, mah besok anak-anak pada mau ngumpul gitu kan. Tanya Pak mau makan soto atau sayur asem? Ya. Itu dia selalu masakin. Kalau Ita lain, gua pokoknya lalapan. Nah itu jadi dia seneng lah, nggak merasa dibebani gitu, enggak. Dia malah seneng. Kamu terima kasih ya. Siap. Yang kuat. Minta doanya ya. Ya kita sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan. Mudah-mudahan bisa move on dengan kondisi Amin. ini Amin. dan mengembalikan posisinya. Amin. Ya pesan gua sih ya anak-anak Iya siap Kak. Siap. dan doakan Mbak itu aja. Siap Kak. Siap. Oke. Ya namanya teras belakang. Teras belakang itu memang tempat obrolan teman-teman. Di sini kita bisa ngobrol, di sini kita bisa bahas, di sini kita bisa mencurahkan dan curhat lah. Bukan mengajari, tapi saling berkomunikasi supaya bisa menenangkan hati. Teras belakang bakal balik lagi nanti dengan episode yang lainnya. Thank you.